Di situ saya sampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Nahdlatul Ulama itu selalu mengacu kepada prinsip wasatiyah. Artinya tindakan, sikap, pandangan-pandangan Nahdlatul Ulama mesti mengacu kepada prinsip wasatiyah. Kenapa ya? Karena memang Al-Quran mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi Islam itu sendiri memang wasatiyah. Makanya ketika Menteri Agama bikin tentang moderasi, mereka tidak mengatakan moderasi Islam. Karena Islam sendiri itu sudah wasatiyah, sudah moderat. Tapi Kementerian Agama memberi istilah moderasi beragama. Artinya kalau ada orang Islam melakukan penyimpangan itu bukan karena agamanya. Agamanya sudah moderat. Agamanya sudah wasatiyah. Agamanya sudah ada keseimbangan. Agamanya mengajarkan keadilan. Sehingga yang perlu dimoderasi itu adalah cara beragamanya sebagian orang yang keliru di dalam memahami Islam. Kalau Islamnya tidak perlu dimoderasi, wong sudah moderat. Al-Quran sendiri sudah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Nah, apa artinya moderat itu? Waktu itu saya sampaikan hasil keputusan Bahsul Masail Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang. Di dalam keputusan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama di Jombang itu disebutkan makna wasatiyah itu 3. Yang pertama adalah kebenaran di antara 2 kesalahan, keadilan di antara 2 kezaliman. Yang kedua adalah keseimbangan antara 2 perkara yang berbeda. Yang ketiga waqi'i atau realistis. Nah, itu di situ saya sudah jelaskan apa maksud satu persatu dari maksud wasatiyah yang diputuskan oleh LBM Lajnah Bahsul Masail pada saat Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang itu. Saya kira tidak perlu untuk saya ulangi lagi. Tapi saya akan langsung bagaimana penerapannya di dalam masalah-masalah keperempuanan, kewanitaan. Yang pertama berkaitan dengan pendidikan perempuan. Ada sebagian tokoh yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Perempuan itu cukup di rumahnya ngaji dasar-dasar agama cukup. Karena tugasnya perempuan itu katanya mana melahirkan, kemudian apa lagi ya masak, kemudian melayani suami, itu saja. Sehingga perempuan gak butuh ngaji sekolah tinggi-tinggi. Nah, ini kalau kita kaji berdasarkan cara berpikir Nahdlatul Ulama itu tidak tepat, tidak tepat. Kenapa? Kalau kita membaca sejarah perempuan pada masa Rasulullah, itu ternyata banyak perempuan-perempuan itu yang menjadi sastrawan, perempuan yang menjadi pejuang, perempuan yang menjadi ulama. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah itu adalah orang yang pakar di dalam berbagai bidang keilmuan. Bahkan disebutkan oleh banyak ulama termasuk Imam Zarkashi, Imam Ibnu Hajar, juga dikutip oleh Syekh Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya tentang Sayyidah Aisyah, Aisyah Ummul Mukminin. Di situ dikatakan sahabat dulu itu sering datang kepada Sayyidah Aisyah berkonsultasi, bertanya tentang berbagai permasalahan. Ini menunjukkan pengakuan para sahabat-sahabat pada saat itu bahwa Sayyidah Aisyah itu memang ahlil ilm, seorang ulama perempuan, sehingga dijadikan sebagai rujukan.
Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri pernah mengatakan, ni'man nisaul ansor lam yamna'hunna al-haya min ayyatafaqqahna fid din. Sebaik-baik perempuan itu perempuannya kaum Ansor. Kenapa kata beliau? Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam agama. Artinya ini sudah jelas menolak anggapan sebagian tokoh tadi bahwa perempuan tidak perlu ngaji tinggi-tinggi. Karena Sayyidah Aisyah mengatakan sebaik-baik perempuan adalah perempuannya kaum Ansor. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu. Nah ini. Bahkan ini tidak hanya terjadi di kalangan sahabat perempuan, tetapi juga di tabi'in. Di masa tabi'in itu adik-adik sekalian, ada seorang perempuan cantik, pinter, alimah. Putrinya Sa'id bin al-Musayyab. Sa'id bin al-Musayyib atau Sa'id bin al-Musayyib itu seorang sayyidut tabi'in, paling utamanya tabi'in. Khilaf sebenarnya. Sayyidut tabi'in itu siapa? Ada yang mengatakan Uwais Al-Qarni, ada yang mengatakan Sa'id bin al-Musayyib. Itu punya putri cantik, pinter. Saking pinternya, kata suaminya, pengakuan suaminya, permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dijawab oleh banyak fuqaha itu bisa dijawab oleh istri saya. Itu artinya pinter kan, mengalahkan yang ulama-ulama yang laki-laki. Itu putrinya Sa'id bin Musayyib, itu masa tabi'in, dan begitu seterusnya. Nah, ini saya cerita dulu ya, cerita mengenai putrinya Sa'id bin Musayyib ini. Bagaimana bisa nikah dengan suaminya ini, biar jadi pedoman oleh adik-adik sekalian. Ini putrinya Sa'id bin Musayyib ini, adik-adik sekalian, dilamar oleh banyak laki-laki, termasuk dilamar oleh khalifah. Khalifah itu pemimpinnya seluruh negara Islam pada saat itu, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dilamar untuk putranya namanya Walid. Beliau mengutus gubernur untuk datang kepada Sa'id bin Musayyib untuk meminang putrinya. Kata gubernur, pasti diterima. Wong ini pinangannya presiden, siapa yang akan menolak presiden? Datang kepada Sa'id bin Musayyib. Nyampe di sana ternyata ditolak oleh Sa'id bin Musayyib itu. Kaget, kok bisa ditolak? Presiden melamar putrinya ditolak. Dirayu, dibujuk untuk nerima, tetap tidak mau. Kenapa? Karena bagi Sa'id bin Musayyib, kemuliaan seseorang itu bukan dari jabatannya, bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dari status apapun, tetapi dari ketakwaannya. Maka bagi beliau bukan itu. Lalu dinikahkan dengan siapa putrinya yang pinter cantik itu? Dinikahkan dengan santrinya. Jadi beliau itu punya santri, beberapa hari tidak masuk. Kalau dulu kan gak ada pesantren seperti ini ya, berangkat dari rumahnya. Bahkan santrinya itu sudah menikah, beberapa hari tidak masuk. Nah setelah masuk ditanya oleh Sa'id bin Musayyib, namanya Abdullah, kenapa kamu beberapa hari ini kok tidak masuk? Lalu Abdullah mengatakan, wahai Syekh, saya tidak masuk karena merawat istri saya yang lagi sakit. Selama istri saya sakit, saya nggak bisa berangkat ngaji. Akhirnya istri saya wafat. Setelah wafat, ya saya ngurusi jenazahnya. Jadi semakin lama saya nggak ngaji. Kata Syekh Sa'id bin Musayyib, kenapa tidak kamu kasih tahu saya, sehingga saya bisa menjenguk, bisa ikut mensolati jenazah, bisa ngantar ke kuburan. Lalu Sa'id bin Musayyib menanyakan, kamu pingin nikah lagi apa tidak? Nggih, pingin. Sama siapa? Tapi siapa yang mau menerima saya gitu. Nah kata Sa'id bin Musayyib, kamu akan saya nikahkan dengan anak saya. Kaget, si Abdullah kaget.
Wong ini sudah terkenal, putrinya Said bin Musayyib itu dilamar oleh banyak orang, bahkan termasuk oleh khalifah. Kok ditawarkan ke saya? Jadi diam. Apa kamu tidak mau, katanya. Akhirnya, ya bukan tidak mau, Syekh. Siapa yang tidak mau kepada putri panjenengan yang cantik, yang pinter? Akhirnya, ya sudah, kalau kamu mau, ayo sekarang panggil para sahabat-sahabat Rasulullah yang masih ada. Kamu akan saya langsung nikahkan. Jadi akhirnya langsung dinikahkan ya dengan putrinya itu. Nah ini penting sampean ini. Jadi kalau sampean mengikuti Sa'id bin Musayyib ketika mau nikah nanti lihat santri apa tidak, santri Taman Sari apa bukan gitu ya. Nah, itu. Bukan dilihat jabatannya apa, mobilnya berapa, jangan. Nasibnya orang juga tidak tahu, tidak jelas nasibnya orang. Bisa jadi sekarang fakir dengan usahanya jadi kaya. Ada banyak yang seperti itu ya apa tidak? Bisa saja sekarang fakir, sekarang kaya berubah jadi tidak kaya. Makanya sampean lihat itu adalah yang pertama adalah din, agamanya, akhlaknya, ketakwaannya, itu yang penting. Nah ini kembali lagi, jadi pada intinya tidak benar kalau dikatakan bahwa perempuan itu tidak perlu ngaji tinggi-tinggi, karena pada kenyataannya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perempuan-perempuan itu mengaji sampai mereka jadi ulama-ulama, jadi intelektual-intelektual. Dan bahkan perempuan-perempuan masa dulu itu semangat belajarnya tinggi sekali, sampai-sampai mereka ngirim utusan kepada Rasulullah. Kata mereka, ya Rasulullah, kaum laki-laki enak bisa ngaji kepada panjenengan, mendengarkan sabda-sabda panjenengan. Kami perempuan-perempuan tidak punya waktu untuk ngaji. Akhirnya oleh Nabi dikatakan, ijtami'na, kumpullah kalian, berkumpullah kalian di hari ini, di waktu ini, nanti akan saya datangi. Ini permintaan dari perempuan loh. Artinya semangat mengajinya perempuan pada saat itu sangat tinggi, sampai mereka tidak mau kalah dari kaum laki-laki pada saat itu. Bahkan di dalam sebagian kitab diterangkan ketika perintah jihad itu turun dan kewajibannya kepada laki-laki, tidak kepada perempuan. Perempuan-perempuan masa itu ada yang datang kepada Rasulullah. Rasulullah, laki-laki diwajibkan jihad, itu keutamaannya besar. Nah, kami juga ingin dapat keutamaan. Tapi Nabi tidak mengatakan kamu harus jihad, tidak. Beliau malah mengatakan, abligi man lakiti minan nisa anna ta'ataz zaud ta'didulalik. Jadi jihad kamu itu adalah memenuhi hak-hak suami, mendidik anak, tidak harus ke medan perang gitu maksudnya. Tapi intinya dari hadis ini apa? Pada masa Rasulullah, perempuan-perempuan itu adalah punya semangat belajar, punya semangat kebaikan, sehingga ketika turun keutamaan mereka juga pingin itu. Ketika laki-laki ngaji kepada Rasulullah, mereka juga pingin ngaji. Maka dari itu, ayo adik-adik sekalian, santri putri Taman Sari, mari kita tajdidun niyah wa tajdidul himmah, memperbaharui cita-cita. Kalau sebelumnya yang penting mundok, sekarang kita tinggikan himmah kita. Kita pingin nanti alumni putri Taman Sari ini ada yang jadi ahli tafsir Quran. Mau nggak jadi ahli tafsir Quran? Ada ahli fikih, ada ahli ekonomi syariah, ada ahli. Jadi jangan sampean ini seperti tadi itu, yang mengatakan bahwa perempuan itu yang penting bisa masak, bisa mana, bisa tidur. Jangan itu. Kalian harus punya cita-cita. Bagaimana kalian ini bisa mengangkat ya, yaitu kata Ustaz Nusati, di Lirboyo itu ada bahsul masail perempuan. Maka kalian adik-adik, ayo kita tingkatkan himmah kita.
Jadilah seperti Sayyidah Aisyah. Cita-citanya harus tinggi. Karena begini, di dalam kitab Syarhul Yaqutun Nafis itu ada cerita mengenai Al-Imam Al-Manfaluti. Imam Al-Manfaluti itu bilang kepada anaknya, anakku, kamu nanti pingin jadi seperti siapa? Kata anaknya, uridu an akuna mithlaka ya abi. Aku ingin sepertimu wahai bapakku. Kata bapaknya, kata Imam Faluti, oh jangan nak, jangan seperti saya, terlalu kecil. Dulu saya cita-citanya pingin kayak Imam Ali. Imam Ali karramallahu wajhah. Siapa Imam Ali? Nabi mengatakan, anak, meskipun ini hadisnya diperselisihkan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Sayyidina Ali juga Fatihu Khaybar, yang menaklukkan kota Khaybar. Sayyidina Ali ini juga menantunya Rasulullah SAW. Dan banyak keutamaan Sayyidina Ali. Kata Imam Al-Faluti, dulu saya ingin kayak Imam Ali, tapi jadinya kayak saya ini. Nah, kalau kamu pingin kayak saya, nanti jadinya kayak siapa nanti? Makanya cita-citanya harus tinggi. Jadi adik-adik cita-citanya, saya pingin kayak Imam Syafi'i, gitu. Saya pingin kayak Imam Bukhari. Saya pingin kayak Imam Ibnu Jarir At-Tabari, gitu. Nanti jadinya kayak imam siapa gitu ya. Kan enak itu jadinya. Kalau cita-citanya pingin kayak siapa kamu nanti? Pingin kayak alim kayak Ustadz Mashudi. Nanti jadinya kayak siapa nanti? Harus tinggi, harus tinggi. Memang begini adik-adik sekalian. Kita ini, himmah kita itu semakin bisa dibilang makin menurun. Kalau dibanding ulama dulu, sampean tahu ceritanya Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu yang ngarang kitab Tafsir At-Tabari, yang ngarang kitab Tarikh At-Tabari, berjilid-jilid besar. Itu waktu mau ngarang kitab itu bilang sama santrinya, santri-santriku, saya pingin ngarang kitab tafsir. Apa kamu senang tafsir Quran? Kata santri-santrinya, iya wahai imam, saya senang. Iya, saya mau ngarang kalau begitu. Berapa nanti imam itu kalau sudah ditulis, berapa itu jumlahnya? Beliau mengatakan, itu kalau ditulis ilmu saya itu tentang tafsir akan menjadi 30.000 lembar. 30.000. Nah kata santri-santrinya, waduh imam, itu nanti belum selesai kita sudah mati semua itu. Nanti itu kalau ditulis suruh baca kepada kami, aduh bisa habis usia kami hanya sekedar untuk membaca kitab jenengan. Wah ya udah, kalau begitu saya ringkas saja. Jadi 3.000 lembar. Itu kalau cetakan sekarang bisa jadi 20 jilid. Kalau ditulis sesuai ilmunya beliau 30.000 itu jadi berapa jilid itu. Lalu beliau bilang lagi, santri-santriku, saya ingin ngarang sejarah. Mulai dari Nabi Adam sampai saya. Beliau bilang mau ngarang sejarah bangsa-bangsa dan raja-raja mulai dari Nabi Adam sampai beliau. Itu sudah tahunnya enggak terhitung itu. Kata santrinya, berapa itu imam nanti kalau ditulis? Nyebutkan sama seperti tadi itu, 30.000 lembar. Kata santrinya, waduh, tambah hilang usia saya suruh baca kitab jenengan. Hari-hari baca cuma kitab jenengan tok. Dan itu bisa habis belum selesai dan kita semua sudah mati kan. Apa kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Innalillah qad matatil himam. Innalillah, sungguh semangat belajar sudah hilang, sudah mati. Dulu saya, kata Imam Ibnu Jarir, untuk dapat ilmu yang sedemikian banyak itu tidak sekedar membaca kitab, tidak hanya sekedar mendengarkan guru menjelaskan, datang ke berbagai tempat. Di sana, di Irak ada seorang ahli tafsir, didatangi, ngaji beliau. Di sana, di daerah lain, di negara antar negara ya kalau dulu ya, itu ada ulama ahli bidang ini, didatangi. Sehingga terkumpul ilmu yang sedemikian banyak itu. Dan yang perlu diketahui nggak seperti sekarang. Sekarang sampean cuma ke Taman Sari saja pakai motor, ya apa tidak?
Dulu itu jalan kaki kena. Paling bagus itu ikut onta. Nurut onta dari daerah ini ke daerah ini, antar negara. Kalau sekarang antar negara. Misalnya Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Pindah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Irak, dari Irak ke Yaman, ke Irak lagi, dari Irak ke Mesir. Itu bukan kayak sekarang pakai pesawat. Itu loh, itu kan luar biasa himmahnya. Nah sekarang kita cuma disuruh baca kitab, memahami yang sudah ada, bukan melakukan seperti yang dilakukan oleh beliau, jalan kaki demi mencari ilmu ke berbagai tempat. Itu banyak yang malas. Nah ini berarti memang semangat belajar itu lemah, hilang. Bahkan kata beliau sudah mati. Bagaimana saya itu bisa mengumpulkan ilmu yang sedemikian banyak? Murid-murid saya sekedar disuruh mendengarkan penjelasan beliau, itu ada yang tidak siap. Nah ini. Maka karena itu kalau kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, kejayaan Nahdlatul Ulama, adik-adik yang masih muda ini ayo ditingkatkan himmahnya. Ada yang bercita-cita santri Taman Sari harus jadi ahli tafsir, harus ada ahli ini, ahli ini. Ya tentu harus belajar dengan semangat. Nanti bergerak di berbagai bidang. Santri Taman Sari yang perempuan ada yang di ketua Fatayat NU, ada di ketua Muslimat NU misalnya. Itu bagus. Tetapi jangan sampai kesibukan di luar melupakan tugas pokok yang di rumah, yaitu mendidik anak. Sebab kalau terlalu sibuk di luar, anaknya dilupakan, itu juga enggak bagus. Anaknya kemudian terlantar, tidak terdidik. Hah? Oh iya, tak lagi itu kok terlantar boleh bahaya. Karena termasuk prestasi paling besar dari seorang perempuan adalah mencetak tokoh-tokoh besar Islam. Bahkan dulu kena adik-adik sekalian, saya cerita saja ini kepada adik-adik. Kehebatan perempuan-perempuan masa lampau. Sampean baca sejarahnya imam-imam besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Sufyan As-Sauri, Imam Bukhari. Itu ternyata mereka yatim. Mereka ini dididik hanya oleh ibunya. Tetapi mereka menjadi imam-imam yang besar, yang ilmunya tersebar ke seluruh dunia. Bukan lokal, di seluruh dunia. Itu dididik oleh ibu-ibu saja, karena bapaknya sudah wafat. Bahkan sampean kalau baca sejarahnya Imam Bukhari, tahu Imam Bukhari apa enggak ini? Imam Bukhari yang ngarang Sahihul Bukhari. Dikatakan oleh ulama asahhul kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Paling sahihnya kitab setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Nah itu yang ngarang ternyata dirawat, dididik ibunya. Pada waktu kecil Imam Bukhari itu dikatakan matanya buta. Tapi ibunya tiap malam nangis-nangis kepada Allah. Ya Allah, mohon disembuhkan. Karena ibunya punya cita-cita anaknya ini nanti akan menjadi tokoh besar hebat. Tokoh besar Islam yang akan memiliki jasa besar terhadap umat Islam. Maka nangis tiap malam minta kepada Allah agar Imam Bukhari disembuhkan. Sampai suatu malam beliau ibunya ini bermimpi didatangi Nabi Ibrahim. Dauhnya Nabi Ibrahim, wahai ibu, anakmu akan disembuhkan, akan sembuh. Berkah tangisanmu di malam hari, berkah doamu di malam hari. Akhirnya betul, paginya itu Imam Bukhari ternyata sembuh. Karomah. Kalau terjadi pada ulama kan karomah. Sembuh akhirnya oleh ibunya, terus dirawat, dididik, jadilah beliau sebagai Imamul Muhaddisin, pengarang Sahihul Bukhari yang oleh ulama dikatakan asahhul kutub ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Nah, kalian juga punya cita-cita seperti ini. Nah, apalagi kalian punya suami nanti. Suaminya soleh, santri Taman Sari lagi. Wah, nanti bisa dirawat, dididik bareng-bareng,
Jadi gini, jangan hanya anaknya yang punya cita-cita, tapi orang tuanya punya cita-cita besar. Bagaimana nanti anaknya nanti bisa mengembalikan kejayaan Islam, bisa berjuang untuk izzul Islam wal muslimin melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Siap apa tidak ini adik-adik ini? Siap apa tidak? Kok gak semangat begitu? Siap apa tidak? Nah gitu, harus semangat. Nanti saya pingin lihat, mudah-mudahan saya panjang umur ya, panjang umur, berkah umur, fi sihatin wa afiyah, melihat adik-adik ini sudah ada yang jadi ahli tafsir Quran, ada yang ahli hadis, ada pakar ekonomi syariah. Gak usah putus asa, gak usah kecil hati. Lah Pak Jokowi itu katanya dulu apa itu? Tukang mebel itu katanya, tapi jadi presiden gitu. Jadi yang penting itu adalah kita punya cita-cita. Kata pelajaran kitab apa itu dulu waktu saya belajar di Tarbiyatus Sibyan itu, bal jidda fal ilmu bi jiddin la bi jadd tanaluhu wa qilaman jadda wajad. Belajar apa tidak itu? Belajar apa enggak? Belajar. Sebab ilmu diperoleh oleh orang yang rajin. Tak peduli orang kaya atau miskin. Yang penting ada himmah, ada semangat. Nanti insya Allah akan dimudahkan untuk mewujudkan cita-cita kalian. Amin ya rabbal alamin. Kalau sampean bilang, Ustadz sekarang sudah terlambat, saya sudah tua. Oh enggak, saya cerita ulama juga. Ada banyak ulama yang baru semangat belajar ketika sudah tua. Kayak Ustadz Masudi masih semangat belajar itu, ya kan? Sampai melalui telepon dengan saya musyawarah debat itu. Sampai ke Bangkalan, Pamekasan musyawarah. Saking semangatnya belajar. Bahkan ada ulama, ini penting ini. Ada ulama itu mantan pembegal. Tahu apa enggak Mbak? Ulama besar mantan pembegal. Tahu pembegal? Tukang rampok itu kan. Tukang rampok itu tapi jadi imam besar. Namanya Imam Fudail bin Iyad. Ini biar sampean semangat. Imam Fudail bin Iyad itu diceritakan, meskipun ini ada ulama tidak percaya nih, tapi disebutkan oleh Syekh Ramadan Buti dalam kitabnya Syahsiyatun Istauqafatni. Juga disebutkan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Disebutkan juga oleh Imam Asy-Syirazi. Nah, Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad diceritakan di situ apa? Dulu waktu mudanya itu pembegal. Jadi orang yang lagi mau berdagang di antara kota Marwa dengan kota Sarhos, itu oleh beliau dicegat, diambil, dirampas. Kisah pertaubatannya sampai rajin mengaji gimana? Ketemu sama cewek cantik. Jadi beliau pembegal, ketemu sama perempuan, lalu beliau jatuh cinta. Orang kalau jatuh cinta biasanya kan suka ngelamun. Gini apa tempat? Suka ngelamun kan? Nah, kalau pembegal itu kan hatinya keras kan? Keras, nggak ada serniser ke orang itu. Tapi setelah jatuh cinta suka ngelamun. Akhirnya nenengi compon ngelamun, mikir sebini itu. Ngelamun. Sehingga semakin jarang pergi ke jalan-jalan, ke hutan untuk ngerampok itu semakin jarang. Semakin ngelamun. Sampai di suatu malam Fudail bin Iyad di masa mudanya itu tak tahan untuk ketemu sama ceweknya, perempuan itu. Akhirnya datang jam 12 malam ke rumah cewek. Haqq wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl
fatala 'alaihil amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Nah, maknanya ayat ini, bukankah sudah sampai saatnya orang-orang beriman itu untuk kembali khusyuk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Akhirnya Fudail yang hatinya keras tadi itu dengar ayat itu langsung tersentuh, karena yakin yang baca ini orang soleh. Malam hari tersentuh hatinya, dengar itu kemudian jatuh ke bawah, kemudian berteriak, al-ana ya Rabb, malam hari ini wahai Tuhanku saatnya aku bertaubat. Akhirnya beliau saat itu kemudian berjanji taubat, janji beliau akan ke Mekah. Beliau di Sarkhos, di As-Sarakhsi, ada ulama namanya As-Sarakhsi. Daerah itu kemudian janji mau ke Mekah. Kemudian ketika pulang, kalau dulu ada penginapan, beliau itu pergi ke penginapan. Nah, di penginapan itu ketemu orang lagi musyawarah. Musyawarah mau berangkat kapan? Kata satunya, jangan berangkat sekarang. Kalau berangkat sekarang nanti di jalan kita dirampok Fudail. Kata satunya, kita lewat jalan lain saja. Kalau di jalan itu Fudail, ada Fudail, lewat jalan lain. Makin berurai air matanya. Air matanya Fudail makin nangis dengar orang gitu. Ya Allah, saya membuat takut banyak orang. Akhirnya semakin kuat tekadnya untuk bertaubat. Akhirnya pergi beliau ke Kufah. Di Kufah itu beliau sebelum ke Mekah itu berjanji harus tahu dulu etika menempat di Mekah. Hanya belajar dulu sampai tahu dasar-dasar ilmu, dan beliau itu diceritakan di situ waktunya untuk ngaji terus, untuk mengganti masa mudanya yang hilang sia-sia itu. Kalau temannya belajar 1 jam, beliau 2 jam. Kalau temannya belajar setengah hari, beliau sehari. Nah, akhirnya belajar, kemudian setelah itu pergi ke Mekah, nempat di sana sampai beliau menjadi imam yang besar. Dan beliau ini, adik-adik sekalian, yang datang ke beliau itu bukan gubernur, bukan bupati gitu, tapi khalifah Harun ar-Rasyid. Kalau hatinya lagi bingung, datang kepada Fudail bin Iyad, minta nasihat, minta dinasihati. Kalau dinasihati Imam Fudail bin Iyad, katanya Harun ar-Rasyid itu bisa sampai pingsan. Itu saking bagaimana ucapannya Imam Fudail bin Iyad itu masuk ke dalam hatinya. Karena beliau Imam Fudail bin Iyad itu meskipun sudah jadi ulama besar itu sering nangis. Kenapa sering nangis? Mengingat ketika beliau jadi pembegal itu. Maka sering nangis mengingat masa-masa ketika beliau seperti itu. Maka dari ini saya katakan nggak ada yang terlambat. Kalau kita betul-betul mau belajar, mulai sekarang kita tajdidul himmah, memperbaharui cita-cita kita. Jangan sampai yang penting nanti bisa nikah, punya anak gitu saja. Tapi kita bagaimana kita menjadi perempuan-perempuan yang berguna, yang bermanfaat, gitu ya. Ya kata Mbah Maksum Jauhari itu, santri itu ya pertama harus alim. Kalau enggak bisa alim ya harus kaya. Kalau enggak bisa kaya ya harus sakti. Kalau enggak bisa semuanya, pulang menikah bikin anak yang banyak, jadi jadikan santri semua. Itu kata Mbah Maksum seperti itu. Ya kalian kalau bisa jangan cuma yang terakhir ini. Yang pertama itu dulu. Nah itu kaitan dengan pendidikan perempuan. Itu lama ya ini, berkaitan dengan pendidikan perempuan. Jadi tidak benar pandangan yang mengatakan bahwa perempuan tidak perlu ngaji tinggi-tinggi. Karena fakta sejarah menunjukkan bahwa perempuan-perempuan di masa Nabi itu mereka ada yang jadi sastrawan, ada yang jadi intelektual, jadi ulama, jadi pejuang. Bahkan seperti tadi saya sampaikan, Sayyidah Aisyah mengatakan, ni'man nisaul ansar lam yamna'hunna al-haya min ayyatafaqqahna fid din. Ini berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, adik-adik sekalian, karena ini kaitan wasatiyah, penerapan prinsip wasatiyah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika dikaitkan dengan masalah-masalah perempuan.
Sekarang saya masuk masalah ibadah, hukum-hukum yang terkait dengan ibadah perempuan. Nah, dalam masalah ini saya juga mengajak kepada adik-adik sekalian harus bisa memberikan solusi kepada orang-orang awam terutama. Karena ada kelompok itu yang mempersulit kepada perempuan, ada yang menggampang-gampangkan. Semuanya perempuan terserah apa saja boleh. Ada yang mempersulit, begini tidak boleh, tidak sah, haram, ada yang begitu. Nah ini kalau di NU kan wasatiyah. Wasatiyah artinya apa? Ya memberikan kemudahan kepada perempuan, tapi tidak sampai memudah-mudahkan seenaknya. Juga hati-hati tapi tidak sampai mempersulit perempuan. Untuk bisa seperti ini bagaimana? Ya harus menguasai ilmunya. Misal masalah head. Sampean kalau belajar head versi Syafi'iyah itu sulit. Terkesan sulit. Di sana kalau mustahadhah dibagi 7. Mubtada'ah, muqtadah mumayyizah, wairu mumayyizah, muqtadah mumayyizah, wairu mumayyizah, wairu mumayyizah, dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan, nasiyah li'adatiha qadran la waqtan, waqtan la qadran. Terus dirinci itu. Kalau adahnya beda-beda bagaimana? Kalau sama bagaimana? Itu rumit. Kadang orang awam nggak bisa tahu itu. Orang awam yang tidak pernah ngaji kalau diberi hukum, wah sampean ini harus mandi tiap hari, harus kemudian tetap puasa sampai 2 bulan, terus ditambahi lagi. Nah, rumit kan? Nah, kadang kita itu kalau sampai seperti itu bisa jadi orang awam kok sulit banget agama, kan begitu. Maka kadang perlu diberi solusi, diberi pandangan-pandangan fikih yang lebih mudah. Karena NU kan mengatakan, NU apa di dalam bidang fikih? Mengikuti madzhabul arba'ah, bukan cuma Syafi'iyah, bukan. Artinya tetap kita ini ngikuti Syafi'iyah. Yang bisa kita lakukan yang kebanyakan tetap Syafi'iyah. Tetapi dalam beberapa masalah di mana mazhab Syafi'i dalam hal ini sulit kita terapkan, maka kita hendaknya punya solusi dari mazhab lain. Misalnya kalau head yang mudah itu mazhab Malik. Nah, nanti adik-adik setelah belajar head versi Syafi'iyah, belajar mazhab Malik. Sehingga pulang ke rumah ada masalah, ibu-ibu sudah tua, sampean kasih mazhab Syafi'i, aduh kok rumit banget nak. Ini ibu sudah tua ini. Wah, harus puasa 2 bulan. Karena mutahayyirah nanti gimana kalau mutahayyirah katanya? Karena apa? Madzhabul arba'ah itu sama-sama sama-sama menjadi pintu kita, jalan kita menuju surga. Paham? Karena Nabi kan mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu merupakan rahmah. Artinya apa? Itu akan ketika kita kesulitan untuk menerapkan mazhab Syafi'i, boleh kita untuk menerapkan mazhab yang lain, sehingga orang Islam itu tidak ada di dalam kesulitan. Tetapi syaratnya untuk bisa seperti ini ya harus ngerti, harus paham, menguasai ilmunya. Kalau tidak menguasai ilmunya ya tidak boleh. Nah, santri Taman Sari ada nanti. Cari Ustaz satu ini, sampean Ustaz Masudi. Ada satu cari nanti. Sampean nanti jadi pakar perbandingan mazhab. Pakar perbandingan mazhab, karena manusia modern kan. Kalau dulu itu mungkin tidak sulit, tapi manusia sekarang itu kalau hanya mazhab Syafi'i itu mereka kadang merasa kesulitan. Maka kadang perlu diberi solusi dari pendapat-pendapat di luar mazhab Syafi'i, dan itu boleh. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, semua madzhabul arba'ah itu seperti jalan yang berbeda-beda menuju satu tujuan yang sama, yaitu surga Allah Subhanahu. Kalau kita ikut mazhab Syafi'i itu berarti kita menuju surga melalui mazhab Syafi'i. Saya kasih contoh sampean coba masalah
apakah bersentuhan kulit dengan perempuan bukan mahram membatalkan wudhu apa tidak? Kata mazhab Syafi'i membatalkan wudhu. Kata mazhab Abu Hanifah tidak membatalkan wudhu. Lalu bagaimana dengan ayat aw lamastumun nisa? Au jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiba. Bukankah sudah ada ayatnya mengatakan bahwa bersentuhan kulit itu mengharuskan wudhu? Nah, iya, itu versi pemahaman mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah satu di antara kamu datang dari jamban, kencing atau buang air besar, atau menyentuh perempuan yang bukan mahram, lalu tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Difahami oleh Imam Syafi'i, ini aula mastumun nisa ini berbicara perkara yang membatalkan berbicara hadas kecil, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau kalian baca pendapat-pendapatnya Hanafiyah, bisa jadi sampean waduh nggak bisa nyalahkan Hanafiyah. Kalau menurut Hanafiyah enggak, aula mastumun nisa ini bukan berbicara hadas kecil, tapi berbicara hadas besar. Aula mastumun nisa ini bukan istiqmal hakiki, bukan makna hakikat, tapi makna majas. Yang dimaksud aula mastumun nisa itu adalah bersetubuh, berhubungan suami istri. Jadi makna ayat kalau versi Hanafiyah, atau kamu datang dari jamban, buang air besar atau buang air kecil, berbicara hadas keni, hadas kecil. Terus ini sekarang berbicara hadas besar, kata beliau. Atau kamu berhubungan suami istri, lalu kamu tidak menemukan air. Tidak menemukan air untuk apa? Untuk wudhu atau untuk adus, maka tayamumlah. Kalau ini enggak dimasukkan ke hadas besar, kata Hanafiyah, kalau aula mastum difahami sebagai hadas kecil, hadas besar enggak ada yang mewakili, gitu loh, kata Hanafiyah. Nah, sampean bisa jadi setelah dengar ini, oh, kok lebih kuat mazhab Hanafi, ikut Hanafi saja. Oh jangan, mazhab Syafi'i juga punya dasar lain. Mazhab Hanafi juga tidak hanya ini dasarnya. Sehingga kita itu dalam lingkup mazhabul arba nggak bisa kemudian mengatakan mazhab Hanafi itu sesat, nggak bisa. Kadang kita baca itu sulit, di mana yang lebih kuat? Ini kuat semua. Nih, jadi maka karena itu perlu adik-adik sekalian mengembangkan sekarang. Karena di manusia modern tidak seperti dulu. Manusia modern seperti sekarang butuh keluasan ilmu untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Ya tentu banyak yang perlu saya sampaikan sebenarnya. Kemudian juga yang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi yang kaitan dengan perempuan, masalah kecantikan. Nah, gimana? Perempuan itu kan memang dianjurkan untuk berhias. Yang bersuami berhias untuk suaminya, sebagaimana suaminya dianjurkan berhias untuk istrinya. Ibnu Abbas mengatakan, uhibbu an atazayyana linisa'i kama uhibbu an tatazayyana bi. Saya ini senang berhias untuk istri saya sebagaimana saya senang istri saya berhias untuk saya. Nah, dan jadi ada kesalingan, tidak hanya perempuan tok disuruh berhias, suaminya nggak pernah mandi misalnya. Nah, ini nggak bagus. Ya suaminya mandi, istrinya juga mandi. Dan memang perempuan itu dianjurkan berhias. Cuma harus berhias dengan hiasan yang diperbolehkan oleh agama, gitu loh. Bahkan pernah ada satu perempuan ini, tapi nanti ya kalau sudah menikah ini ya, kalau sudah menikah. Tetapi ini harus diketahui sejak sekarang oleh sampean. Pernah ada perempuan mau baiat kepada Nabi. Kalau baiat itu kan tangannya dijulurkan, tapi bukan salaman, dijulurkan. Dilihat tangannya oleh Nabi tidak ada pacarnya, tidak ada warnanya, tidak ada hiasan. Lalu Nabi mengatakan, ayadu mura'atin hadhihi am yadu rajulin. Ini tangannya laki-laki apa perempuan? Karena nggak ada pacarnya, nggak dihiasi. Lalu dikatakan bahwa ini perempuan. Kata Nabi, idhabi ghayyiri bisyai'in. Pergilah kamu rubah tanganmu, hiasi dengan pacar atau dengan apa.
Ini menunjukkan apa? Perempuan itu memang dianjurkan untuk berhias kepada suaminya, kepada suaminya. Nanti, tetapi hiasan apa yang boleh? Nah, ini yang penting. Bagaimana misalnya hukumnya perempuan, misal contoh giginya lalu kemudian mau diratakan atau diganti, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Dalam rangka untuk boleh. Nah, kata ulama, kalau memang itu adalah untuk perbaikan yang kurang baik, boleh. Misalnya behel. Tapi kalau sekedar untuk apa ya gayaan, nah itu nggak boleh tuh. Itu dikatakan termasuk taghyiru khalqillah. Tapi kalau penyembuhan atau perbaikan yang kurang baik, itu diperbolehkan. Begitu juga misalnya alisnya perempuan, itu kalau alisnya dicukur nggak boleh, ada hadisnya yang melaknat itu. Tapi kalau alisnya misal asal-salan, udah alisnya asal-salan, diperbaiki, itu boleh juga. Boleh. Rebonding, meluruskan rambut, itu kalau pakai proses apa yang kimia sampai merubah itu ya, itu tidak bolehkan. Tapi kalau sekedar yang tidak permanen, diluruskan sekedar untuk mempercantik, berhias untuk suaminya, ya diperbolehkan. Begitu juga apa? Menyemir misalnya. Rambutnya disemir biar tambah cantik. Nah, itu nanti ada larangan semir hitam. Tapi sebenarnya khilaf. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya. Kalau semir bukan hitam. Nah, ini tergantung khilafiyah ulama. Kalau modelnya mirip dengan kebiasaan-kebiasaan orang fasik, itu tidak diperbolehkan. Tapi ini masih khilaf, apakah sesuatu yang sunnah kemudian mirip dengan kebiasaan orang fasik, apakah yang sunnah ini jadi berubah haram atau tetap? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan apalagi yang berkaitan dengan masalah-masalah perempuan. Jadi pada intinya perempuan itu memang dianjurkan untuk berhias kepada suaminya. Sebagian suaminya juga dianjurkan untuk berhias. Bahkan saya akan cerita, mungkin terakhir saja, ini kan sudah terlalu lama, nanti tanya jawab ya. Ada seorang sahabat namanya Ummu Sulaim. Namanya Ummu Sulaim. Dia punya suami namanya Tolha. Suatu saat Tolha ini bepergi, anaknya sakit. Di belakang anaknya sakit. Ketika Tolha ini bepergian, anaknya sakit, anaknya mati. Anaknya ini mati, meninggal dunia. Nah, tapi si Ummu Sulaim ini bilang kepada keluarganya, nanti kalau Kak Tolha datang, tolong jangan dikasih tahu bahwa anaknya sudah meninggal. Akhirnya betul, Tolha datang. Ketika Tolha datang nggak dikasih tahu. Ditanya sama Tolha, di mana anak kita? Sama Ummu Sulaim diceritakan, anak kita sedang paling tenangnya. Jadi sampean santai saja. Akhirnya Ummu Sulaim itu apa? Malam itu dia mandi, berhias, pakai baju yang paling cantik, pakai wangian yang paling harum, pakai bedok yang paling bagus untuk nyambut suaminya yang baru datang. Padahal anaknya mati loh. Anaknya mati itu. Nah, akhirnya setelah itu apa? Ya berhubungan suami istri. Sampean yang belum menikah ini jangan bayang-bayang dulu. Berhubungan suami istri. Setelah berhubungan suami istri, mandi, dikasih makan yang enak suaminya, baru dikasih tahu. Kak Tolha, kalau sampean minjem sesuatu kepada orang lain, lalu setelah waktunya sampai, barang pinjaman itu diambil, sampean marah apa tidak? Kata istrinya. Oh ya tidak marah, ngapa marah? Dia ngambil punyanya sendiri. Akhirnya kata istrinya,
anak kita itu kan pinjaman dari Allah. Nah sekarang itu sudah diambil oleh yang punya. Dek, setelah saya sudah, bahasa kasarnya, sudah junub, baru kamu kasih tahu. Nah ini, marah-marah. Akhirnya apa? Ya istrinya bilang, kewajiban seorang istri adalah bagaimana ketika suaminya datang dia menyambut. Betapapun kondisinya sedang sedih, sedang susah, tapi ada anjuran kita untuk membahagiakan suami, apalagi yang baru datang dari perjalanan. Maka beliau berhias menahan rasa sedihnya. Akhirnya paginya, adik-adik sekalian, paginya beliau berdua sowan kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah ditanya, tadi malam berhubungan apa tidak? Iya wahai Rasulullah, didoain oleh Rasulullah, didoain keberkahan. Akhirnya itu anak lahir, kemudian si anak ini punya 7 anak, semuanya ahli Quran. Yang dimaksud ahli Quran itu bukan hafal Quran ya, bukan cuma hafal Quran, tetapi memahami apa kandungan Al-Quran, memahami ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adik-adik sekalian dikaji dari berbagai aspeknya. Maka Al-Quran itu kata Pak Quraisy Shihab, tidak ada satupun kitab mulai dari manusia pertama sampai kapanpun yang menyamai Al-Quran. Dan ini diakui oleh orientalis. Tahu orientalis emang enggak? Orang barat Eropa yang mengkaji orang timur, tradisinya orang timur. Mereka mengakui bahwa dalam sejarah itu tidak ada kitab yang demikian nyaring, demikian berkesan, mengetuk hati orang-orang yang mendengar atau membacanya seperti Al-Quran. Tidak ada. Dan memang Al-Quran itu kata Pak Quraisy dari berbagai aspeknya ada ilmunya. Dari bahasanya, lafalnya itu ada ilmunya, ilmu kebahasaan, keindahan bahasa Al-Quran. Dari sisi cara bacanya, kapan memulai, kapan ibtida, kapan waqaf, kapan tebal, kapan tipis, kapan diidharkan, kapan diikhfakan, kapan gunnah, kapan bila gunnah, itu diatur, ada ilmunya sendiri. Ada mengenai asbabun nuzulnya, ada kitabnya sendiri. Ada mengenai kesan-kesan yang ditimbulkannya, ada ilmunya sendiri. Ada tafsiran-tafsirannya, itu ada ilmunya sendiri. Itu ditulis menjadi berjilid-jilid kitab. Jadi ketika dikatakan ahli Al-Quran bukan sebatas hafal, tapi memahami berbagai macam ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi anaknya perempuan yang begitu sabar karena sangat menghormati suaminya, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata dijadikan orang ahli ilmu, ahli Al-Quran. Dan sebenarnya tentu banyak yang perlu kita diskusikan pada pertemuan kali ini, tapi ini sudah terlalu lama. Pada intinya yang hendak saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, mari kita sebagai perempuan-perempuan Nahdlatul Ulama meningkatkan semangat kita di dalam menuntut ilmu, sehingga kita menjadi ahli di berbagai macam keilmuan, sehingga nanti kita bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Kalaupun misalnya kita sendiri tidak bisa, maka kita punya cita-cita bagaimana kita mencetak generasi-generasi muslim yang hebat, yang akan banyak memberikan manfaat bagi agama, bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.